Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Yohan Adrian. Di sini kita sudah sampai bab yang kedua, teman-teman. Nah, untuk beberapa materinya, yaitu yang pertama remote Cisco Real Device, lalu remote Cisco pada perangkat tracer, lalu yang ketiga ada perintah dasar Cisco, yang keempat ada service password encryption, lalu ada konfigurasi IP address pada Cisco router, lalu yang terakhir ada perintah N, teman-teman. Nah, di sini untuk materi yang pertama yaitu remote Cisco Real Device, teman-teman. Nah, di sini saya hanya akan menjelaskan untuk definisinya saja. Nah, di sini terlihat ada beberapa gambar. Nah, teman-teman bisa lihat gambar yang paling bawah ini ada switch, teman-teman. Nah, di sini ada beberapa yang namanya port, teman-teman. Nah, nanti untuk beberapa port ini biasanya kita sebut sebagai interface. Nah, interface ini biasanya untuk menjadi jalur perubahan internet untuk sebuah PC, teman-teman. Nah, di sini teman-teman perhatikan ada yang namanya console port, teman-teman, pada nomor 5, yaitu console port. Dan ini merupakan port yang kita akan gunakan untuk meremote switch, teman-teman. Nah, nanti kita meremotnya menggunakan kabel seperti ini, teman-teman. Nah, langsung saja kita lanjutkan materi yang kedua, yaitu remote Cisco pada paket tracer, teman-teman. Yang pertama-tama teman-teman bisa buka Cisco paket tracer yang teman-teman miliki terlebih dahulu. Jika sudah, teman-teman di sini yang pertama yaitu siapkan PC dan switchnya, teman-teman. Di sini menggunakan satu PC, ke menu device, lalu PC. Yang kedua yaitu switch, teman-teman. Nah, di sini kita menggunakan switch yang ini aja, teman-teman, yang paling kanan. Lalu teman-teman ke kabel atau koneksi, kita pilih yang ini saja. Kita tambahkan ke sini, kita klik saja di sini, kita ke port konsol, teman-teman, pada switchnya. Lalu di PC kita pilih yang RS232. Nah, selanjutnya kita masuk ke switchnya, kita ke CLI, teman-teman. Nah, untuk ini tulisannya masih kecil, kita masuk ke menu option, lalu preference, kita ke menu custom kita ke menu font, teman-teman. Nah, di sini ada CLI. Nah, di sini untuk fontnya kita coba ubah ke 15, teman-teman. Kita apply, lalu kita silang, kita ke switch lagi. Nah, sudah berhasil, teman-teman. Kita di sini sudah berhasil meremotnya, teman-teman. Baik, selanjutnya kita lanjutkan materi yang ketiga, yaitu perintah dasar Cisco. Nah, di sini kita masuk dulu ke paket tracer, lalu teman-teman hapus saja PC yang tadi teman-teman buat praktek, lalu kita masuk ke dalam switch. Nah, di sini teman-teman perhatikan bahwa setelah tulisan switch di sini ada tanda lebih besar, teman-teman. Nah, di sini artinya bahwa kita hanya masuk ke dalam mode biasa, teman-teman. Nah, di sini ketika kita menggunakan tanda tanya di sini, nah di sini maka untuk akses kita hanya terdapat pada mode ini, teman-teman. Nah, untuk agar akses kita lebih leluasa atau lebih banyak, kita masuk ke dalam yang namanya mode privilege, teman-teman. Nah, cara masuknya yaitu dengan perintah. Di sini kita mengetikkan perintah enable, teman-teman. Lalu jika sudah kita enter, nah di sini tandanya sudah berubah menjadi pagar, yaitu yang biasa kita sebut dengan masuk ke dalam mode root, teman-teman. Nah, di sini namanya yaitu mode privilege. Nah, di sini ketika kita tanya lagi, nah di sini ada beberapa akses yang bisa kita ada beberapa
komen yang bisa kita akses tanpa batas teman-teman pada mode privilege. Nah, di sini kita bisa melihat dengan enter saja. Nah, sudah habis teman-teman. Nah, untuk yang terakhir yaitu ada config global teman-teman. Nah, cara untuk masuk ke mode config global ini kita bisa ketikkan yaitu conf t teman-teman. Nah, di sini kita sudah masuk dalam mode config global, yaitu tandanya pada setelah tulisan switch ini ada tulisan config, yang dimana ketika kita ingin melakukan konfigurasi maka kita harus masuk ke dalam mode config global teman-teman. Nah, ketika kita tanda tanya, nah di sini ada beberapa perintah-perintah ya teman-teman untuk melakukan konfigurasi. Kita bisa enter saja. Nah, itu tadi perintah-perintah pada CLI di switch teman-teman. Baik, kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu service password encryption teman-teman. Nah, jadi kita di sini akan membuat password pada switch teman-teman. Nah, kita langsung saja masuk ke dalam Cisco-nya, lalu kita masuk ke dalam switch-nya, kita masuk ke dalam CLI. Nah, di sini kita masuk ke mode privilege terlebih dahulu teman-teman. Kita N, lalu kita masuk ke conf global teman-teman, ke mode config. Nah, di sini kita ketikkan perintah enable password, lalu kita masukkan passwordnya, yaitu di sini contoh 123, kita enter. Nah, di sini ketika kita exit lagi. Nah, kita coba masuk ke mode privilege teman-teman, kita N. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan passwordnya teman-teman, 123, kita enter. Nah, di sini ketika teman-teman lupa passwordnya tersebut, nah teman-teman bisa masukkan perintah show run teman-teman. Nah, di sini perintah show run ini untuk melihat beberapa konfigurasi yang sudah kita lakukan. Nah, di sini terlihat bahwa ada enable password 123 merupakan konfigurasi menambahkan password pada switch yang tadi sudah kita lakukan. Nah, sebenarnya untuk enable password ini tidak aman teman-teman. Untuk lebih amannya menggunakan enable secret teman-teman. Nah, caranya seperti ini. Kita masuk ke mode global lagi teman-teman, kita conf t, lalu kita enable secret teman-teman. Nah, untuk passwordnya kita akan menggunakan 12345, kita enter. Nah, di sini kita coba exit lagi teman-teman, kita exit lagi. Nah, di sini kita coba masuk ke mode privilege teman-teman. Nah, kita menggunakan 12345. Nah, di sini sudah berhasil. Kita coba show run. Nah, ketika menggunakan enable secret maka passwordnya akan tidak terlihat seperti menggunakan enable password teman-teman. Passwordnya akan berubah menjadi kode-kode acak seperti ini. Nah, sebenarnya untuk enable passwordnya juga bisa kita ubah menjadi seperti ini. Caranya yaitu seperti ini teman-teman. Kita masuk ke mode config terlebih dahulu. Nah, di sini kita enable password strip, lalu encryption teman-teman, encryption. Nah, seperti ini, lalu kita enter. Maaf teman-teman, di sini ada salah perintah, harusnya itu service lalu password strip encryption teman-teman, encryption. Nah, seperti ini. Lalu jika sudah, kita bisa enter. Nah, di sini sudah berhasil teman-teman. Kita keluar terlebih dahulu, exit saja. Nah, kita coba show run di sini. Oh maaf, kita masuk saja ke mode privilege terlebih dahulu teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu kita coba show run teman-teman. Maaf, show
run. Nah, di sini terlihat bahwa enable passwordnya sudah berubah menjadi kode-kode acak, teman-teman. Nah, sekian untuk service password encryption pada switch, teman-teman. Baik, kita masuk materi yang kelima, yaitu konfigurasi IP address pada Cisco router. Nah, di sini teman-teman bisa persiapkan terlebih dahulu topologinya seperti ini. Nah, untuk PC 1, 2, dan 3 ini sudah berbeda blok subnet, teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam router. Nah, di sini kita no saja. Kita di sini no. Nah, untuk yang pertama kita masuk ke mode privilege, teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke dalam mode config, teman-teman. Config. Lalu kita masuk ke interface yang pertama, yaitu interface FA 0.0/0 yang menghubung ke arah ke switch, yang FA 0/1 yang menghubung ke arah PC 3, teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke interface FA 0/0, teman-teman. Lalu kita bisa enter. Nah, di sini kita sudah masuk. Lalu kita aktifkan portnya dengan perintah no shutdown, teman-teman. Kita bisa enter saja. Nah, di sini kita enter saja. Nah, di sini kita masukkan IP address-nya, yaitu IP address kita menggunakan 10.10.10.1, teman-teman. Lalu untuk subnet masknya yaitu 255.255.255.0, teman-teman. Nah, di sini kita bisa enter saja. Nah, selanjutnya kita lakukan di interface yang FA 0/1, teman-teman. Kita masuk interface FA 0/1. Kita enter. Nah, di sini kita no shutdown. Nah, sama kita lanjutkan masukkan IP address-nya. Nah, di sini kita masukkan IP address itu 20.20.20.1. Lalu untuk subnet masknya yaitu 255.255.255.0, teman-teman. Kita bisa enter. Nah, di sini untuk melihat IP-nya kita bisa keluar terlebih dahulu. Kita keluar dari mode. Nah, di sini pada mode privilege kita coba show IP brief, teman-teman. Nah, di sini maaf untuk perintahnya yaitu show IP. Di sini kita tambahkan interface, teman-teman. Nah, di sini kita bisa enter. Nah, di sini sudah terlihat ada dua IP yang baru saja kita konfigurasi. Nah, di sini berstatus up, teman-teman, yang dimana ini sudah aktif, teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke PC-nya untuk menambahkan IP. Nah, di sini kita ke menu desktop, lalu IP konfigurasi kita masukkan 10.10.10.2, teman-teman. Nah, untuk netmasknya 255.255.0. Untuk gateway-nya yaitu 10.10.10.1. Nah, kita bisa silang saja. Kita ke PC 2, kita ke desktop, IP konfigurasi 10.10.10.3. subnet masknya yaitu 255.255.255. Lalu kita bisa ke menu gateway-nya 10.10.10.1, teman-teman. Nah, selanjutnya kita bisa silang saja kita ke PC yang ketiga, teman-teman. Kita ke menu IP konfigurasi, di sini 20.20.20.2. Lalu untuk subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Untuk default gateway-nya yaitu 20.20.20.1. Nah, kita bisa silang saja. Nah, di sini kita coba tes koneksi. Kita coba. Nah, di sini sudah successful, teman-teman, yang dimana ini sudah berhasil, teman-teman.
Baik, kita lanjutkan materi yang terakhir, yaitu perintah N. Kita masuk ke paket tracer terlebih dahulu. Kita buka switch yang tadi, teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke mode config, teman-teman. Nah, di sini kita coba masuk ke interface FA 0/0. Nah, di sini ketika kita menggunakan exit, nah kita maka akan keluar satu tingkat dari mode sebelumnya, teman-teman. Nah, di sini ketika kita coba masuk ke interface lagi. Nah, ketika di sini kita menggunakan perintah N, maka kita enter. Nah, di sini maka kita akan langsung ke mode privilege, teman-teman, atau kembali ke mode awal, teman-teman. Mungkin sekian pembahasan video bab kedua dari saya. Sampai jumpa pada bab selanjutnya, teman-teman.